Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Muhammadu. Teman-teman, terima kasih udah membawa teman-teman 200 orang. Amin. Tinggal 2000 lagi. Semoga Allah yang teman-teman kita yang di kantor bisa segerakan ke sini. Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini, detik ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang senantiasa didoakan oleh para malaikat, ya. Malaikat nih sebenarnya cemburu gitu ya. Cemburu tapi tetap didoain. Amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, teman-teman, tidak asing lagi di samping saya sudah ada Ustaz Arman Rahman. Insyaallah dia akan menjelaskan tentang qalbu bukan hati. Ingat, qalbu bukan hati, tapi jantung mungkin ya. Semua akan dijelaskan oleh Ustaz kita. Tenang aja, Anda nggak akan jelasin kok. Terima kasih teman-teman. Ya, masuk 2000 lagi loh, tenang aja, masih muat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nanti sampai 1:30. Ada tanya jawab mungkin Ustaz, 1 atau 2. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radatna asfala safilin ila ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih pilih kita. Allah tunjuk kita untuk duduk di dalam satu majelis yang amat sangat mulia nilainya insyaallah. Yang tadi dikatakan satu majelis yang amat sangat dicemburui oleh para malaikat-malaikat Allah. Karena itu untuk sempurnanya majelis kita ini kita sampaikan juga, kita sanjungkan juga salawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya. Karena asbab daripada pengorbanan mereka kita dapat merasakan nilai iman dan nilai Islam. Insyaallah hari ini saya akan menyampaikan materi tadi sudah disampaikan, qalbu bukan hati. Jadi materi ini lebih kepada penanaman akidah. Kalau kita lihat metodologi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau menanamkan akidah dulu. Selama 13 tahun pertama di Mekah itu yang ditanamkan hanya akidah, belum ada syariah. Syariah itu baru turun, sholat misalnya baru turun pada tahun ke-13 setelah beliau diangkat sebagai Rasul. Puasa itu turun pada tahun ke-3 Hijriah, 16 tahun setelah beliau diangkat sebagai Rasul. Ketika syariah turun, mereka melaksanakan dengan penuh gembira, dengan penuh semangat karena akidahnya sudah kuat. Di kita terbalik metodologinya. Kadang-kadang di kita ini yang didahulukan syariat, bukan akidah. Contoh misalnya ada anak yang dipaksa untuk sholat, disuruh untuk sholat, kalau tidak sholat dipukul, padahal anak tidak paham apa makna sholat. Ada yang tidak paham akidah, belum dalam akidah, tapi hanya karena ingin menunjukkan dia Islam, dia mampu, akhirnya dia berangkat haji, melaksanakan syariat, padahal tidak paham apa itu makna haji. Jadi hari ini saya lebih menekankan kepada metodologi yang penekanannya adalah kepada akidah, insyaallah. Mari kita mulai. Saya bagi beberapa chapter. Ada 2 chapter. Yang pertama kita bahas mengenai kecerdasan berima, kecerdasan dasar yang Allah berikan kepada kita sejak di alam ruh dulu. Jadi waktu di alam ruh, ketika ruh akan dikirim ke muka bumi, semua ruh kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum diturunkan ke muka bumi, ruh kita disuruh bersaksi atas diri mereka sendiri. Atau barangkali istilah populer buat kita ini, diadakan semacam fit and proper test. Jadi sebelum diturunkan ke muka bumi, diadakan semacam fit and proper test. Dan pertanyaan Allah sederhana. Ini ayat ini barangkali sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar. Ini surat Al-A'raf ayat 172. Di mana pertanyaan Allah sederhana sekali. Pertanyaan Allah kepada ruh yang akan diturunkan ke muka bumi, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu?
Dan ruh kita dulu seluruhnya kalau ingin dikirimkan ke muka bumi ini harus menjawab seperti ini. Bala syahidna. Benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami yang akan kami sembah, yang akan kami patuhi segala perintahmu dan akan kami jauhi segala laranganmu. Jadi kalau ruh tidak menjawab seperti ini, jangan harap akan diizinkan oleh Allah untuk hidup di muka bumi. Mengapa demikian? Kesaksian ini penting sampai semua ruh menjawab bala syahidna. Karena di dalam penutup dari surat Al-A'raf ini, maaf, ini yang saya sebut sebagai kecerdasan ruhani. Artinya ketika kita mampu menjawab bala syahidna, pada diri setiap manusia itu sudah dibekali satu kecerdasan yang saya sebut sebagai kecerdasan ruhani. Karena ruh kita tahu persis bahwa zat yang menciptakan kita ini ada Allah. Bahwasanya Allah ini memiliki sifat begini. Nanti akan diuraikan lebih lanjut. Mengapa kesaksian ini penting? Mengapa Allah berikan kepada kita satu kecerdasan agar kita mampu mengenali siapa Tuhan yang menciptakan kita? Karena nanti di hari kiamat, di hari penghisaban, ketika orang akan dicampakkan ke dalam neraka, kemudian mereka tidak bisa lagi berdalih dengan mengatakan antaqul yaumil qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Ya Allah, sesungguhnya tidak pernah diberitahukan keharusan untuk hanya menyembahmu. Tidak bisa. Manusia tidak bisa berargumentasi seperti itu. Manusia tidak bisa berargumentasi, ya Allah, aku tidak pernah diberitahukan keharusan untuk hanya patuh kepada perintah-perintahmu, untuk menjauhi larangan-laranganmu. Gak bisa. Manusia tidak bisa berdalih bahwasanya mereka tidak pernah diberitahukan. Karena dulu di alam ruh Allah pernah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, dan seluruh ruh menjawab bala syahidna. Itu artinya Allah sudah membekali kita dengan satu kecerdasan untuk memahami, untuk mengenali Allah, untuk memahami hukum-hukum Allah. Dan akhirnya barulah ruh itu ditiupkan ke dalam janin yang ada di dalam rahim ibu. Dikatakan pada usia 4 bulan. Jadi antara 15 minggu sampai 16 minggu ditiupkanlah roh Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Sajdah, ya, bahwa di sini di dalam diri setiap manusia sudah ada roh Allah, sudah ada sifat-sifat rububiyah. Kalau kita lihat redaksinya ini, waja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kami jadikan bagi manusia tadi ada pendengaran, penglihatan dan nurani. Saya terjemahkan di sini afidah sebagai nurani. Karena ini lebih kepada fungsinya. Jadi ini bukan mata tapi Allah mengatakan bukan telinga tapi Allah mengatakan pendengaran, bukan mata tapi Allah mengatakan absar, ini adalah penglihatan. Jadi lebih kepada fungsi. Begitu juga afidah. Afidah tentu saja kepada fungsi untuk memahami hukum-hukum Allah. Itu yang saya terjemahkan sebagai nurani. Jadi pendengaran dulu, penglihatan baru nurani. Dan pendengaran ini sudah berfungsi sejak di alam rahim. Jadi di alam rahim manusia atau bayi yang ada di alam rahim sudah bisa mendengar. Karena itu disunahkan, dianjurkan kepada wanita yang sedang hamil itu banyak-banyak baca ayat Al-Quran. Nah, orang tua kita dulu dalam rangka memberikan motivasi agar anak-anak mereka mau membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, makanya diberikan motivasi seperti ini. Kamu kalau anak kamu mau ganteng, baca surat Yusuf. Kalau anaknya mau cantik, baca surat Maryam. Lagi nih, lagi nih. Berapa bulan? 1 bulan lagi ditiupkan roh itu. Jadi, ya insya Allah. Makanya kalau mau selamatan di dalam Islam sih bukan 7 bulan, harusnya udah terlambat itu 1 bulan cara tiupkan roh. Ya. Itu sudah berfungsi. Karena itu baca surat Maryam kalau anaknya mau cantik. Tapi bukan, sebetulnya esensinya bukan pada surat Maryam atau pada surat Yusuf, tidak. Gimana kalau misalnya mama, aku nggak bisa baca surat Maryam, aku nggak bisa baca surat Yusuf, aku bisanya baca surat Al-Baqarah. Apa anaknya lantas jadi seperti sapi? Kan ya enggak. Atau lebih parah, mama aku nggak bisa baca surat lain di dalam Al-Quran kecuali surat jin. Apa anaknya seperti jin? Ya enggak. Intinya adalah pembiasaan membaca ayat-ayat Allah. Jadi bagaimana kalau bisanya cuma ayat-ayat pendek, juz amma? Bisanya hanya Al-Fatihah, baca saja Al-Fatihah. Yang penting adalah pembiasaan anak mendengar ayat-ayat Allah. Itu tujuannya. Bukan kepada Maryamnya, bukan kepada surat Yusufnya, tetapi lebih kepada pembiasaan anak di dalam rahim ini sudah diperdengarkan ayat-ayat Allah. Jadi barangkali istilah kita seperti di charge lagi. Kan kita dulu pernah bersumpah bala syahidna. Nah barangkali lowbat di dalamnya karena pengaruh musik dari luar. Itu sudah direkam, musik dangdut, musik apa. Nah akhirnya di charge lagi dengan ayat-ayat Allah. Karena itu, dan ini saya sebut kecerdasan rohani ini sudah berfungsi bahkan ketika ada di alam rahim.
Jadi sudah bisa mendengar. Dan ini dibuktikan dalam satu teori namanya teori Mozart. Apa itu teori Mozart? Teori Mozart itu kepada wanita yang sedang hamil diperdengarkan musik metal, musik rock. Apa yang terjadi pada anak yang ada di alam rahim, di dalam rahim ketika diperdengarkan musik metal, musik rock, anak tadi jadi gelisah, dia tendang-tendang perut ibunya. Kita lihat dulu ayat kaudiahnya. Ketika kemudian diputarkan lagu klasik sebagai gantinya, lagu Mozart, karena itu disebut teori Mozart. Diputarkan lagu klasik, lagu Mozart, anak jadi tenang. Anak yang tadi gelisah, dia tendang-tendang perut ibunya, ketika mendengarkan musik klasik, dia jadi tenang kembali. Coba lagi diputar lagu rock, barangkali cuma sekedar kebetulan saja. Diputar lagi lagu rock pada anak yang sedang tenang, setelah mendengarkan musik klasik, musik Mozart, diputarkan lagi lagu rock, apa yang terjadi? Gelisah lagi. Dia tendang-tendang lagi perut ibunya. Kemudian diputar lagi lagu klasik, lagu rock, anak menjadi tenang kembali. Artinya apa? Ternyata anak sudah bisa memberikan respons walaupun dia ada di alam rahim. Itu artinya benar dia ucapkan Rasulullah bahwasanya apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, bahwasanya fungsi telinga itu sudah berfungsi ketika ada di alam rahim. Karena itu redaksinya wajalakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Nah, kemudian ada seorang ahli muslim yang mencoba meneliti bagaimana reaksi anak yang ada di alam rahim ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Kan disunahkan, dianjurkan kepada wanita-wanita yang hamil untuk membaca ayat-ayat Allah. Ada nggak respon dari anak ketika mendengarkan ayat-ayat Allah berdasarkan teori Mozart tadi? Ternyata ada. Kita dengarkan sekarang anak yang diperdengarkan ayat-ayat Allah ketika ada di alam rahim. Kita lihat dulu ayat kauniyahnya. Ya, dibacakan ayat Al-Quran. Dia bergerak, ya. Posisi tadi melihat ke atas, ya, kepalanya ke atas. Dia bergerak tapi perlahan, ya, tidak gerakan gelisah seperti ketika mendengar lagu rock dan lagu metal tadi. Ada perubahan. Berubah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Perlahan berubah posisinya, bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Langsung saja kita lihat posisi akhirnya. Posisi akhir setelah mendengarkan ayat-ayat Allah ini. Tolong perhatikan. Ini tulang punggungnya ada di atas. Artinya apa? Kepalanya ini menghadap ke bawah. Artinya apa? Dalam keadaan sujud. Sujud. Inilah Allah mengatakan walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Sujud segala apa yang ada di langit dan di bumi. Rupanya ruh kita yang ada di dalam janin bayi tadi, yang terperangkap di dalam tubuh janin bayi, ketika mendengarkan ayat-ayat Allah seperti diingatkan kembali janji kepada Allah ketika ada di alam ruh, ketika mengatakan bala syahidna, sujud, dalam keadaan sujud. Saya kemarin, minggu kemarin memberikan tausiah mengenai ini di Masjid Raya Pondok Indah. Kebetulan moderatornya salah seorang Ustadz Habibur Rahman. Dia punya satu kasus, istrinya akan melahirkan tapi sungsang. Diupayakan berbagai cara agar posisinya kembali posisi untuk siap dalam keadaan melahirkan, nggak bisa-bisa, sungsang terus. Akhirnya dokter mengambil keputusan karena sudah lama masuk rumah sakit. Akhirnya dokter mengatakan harus diambil satu tindakan operasi sesar. Tapi dia tidak mau menyerah begitu saja, Ustadz tadi. Kemudian akhirnya dia bacakan Al-Quran di hadapan istrinya agar didengar juga oleh bayinya, insya Allah. Dan setelah selesai beberapa baik Al-Quran, ketika diperiksa lagi ternyata posisi sudah siap untuk melahirkan. Dan bahkan ketika melahirkan, dia bilang istilah dia seperti diberi minyak, gampang sekali. Inilah, ya, ternyata memang fungsi pendengaran itu sudah berfungsi bahkan ketika ada di alam rahim. Karena itu benar mengapa pada wanita yang hamil disunahkan, bahkan sebetulnya dianjurkan untuk membaca ayat-ayat Allah
Tujuan cuma satu, agar akidah itu sudah ditanamkan sejak ada di alam rahim. Nah, nanti waktu dia keluar ke muka bumi baru diazankan untuk mengingatkan bahwasanya amal utamanya, kewajiban utamanya ketika di muka bumi adalah sholat. Kemudian lahirlah kita. Millions of years of evolution have made us all loving parents. Apa kata Rasulullah pada bayi yang baru lahir? Rasulullah mengatakan seperti ini. Kullu mauludin yuladul al-fitrah. Jadi setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah diterjemahkan sebagai fitrah suci. Dalam bahasa terminologinya fitrah tidak hanya suci sebetulnya, karena fitrah ini kata dasarnya fatoro ini kata dasarnya secara terminologi artinya sifat-sifat dasar. Artinya bayi yang lahir ini sudah membawa sifat-sifat dasar. Apa sifat-sifat dasar? Sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri setiap manusia. Karena itu kebutuhan akan Tuhan itu adalah kebutuhan setiap manusia. Hanya mengapa akhirnya orang menyembah Tuhan yang berbeda? Padahal dulu kita pernah berjanji ketika mengatakan bala syaitna, benar ya Allah, kami hanya akan menyembahmu ya Allah. Tapi kemudian mengapa akhirnya manusia menyembah Tuhan-Tuhan yang lain? Inilah kepandaian iblis di dalam menggoda manusia. Bukankah ketika iblis diusir dari muka bumi, iblis bersumpah, fabizatik la ughyanahum ajmain. Demi keagunganmu ya Allah, aku bersumpah untuk menyesatkan semua anak manusia. Dan rupanya sumpah iblis itu berhasil. Banyak manusia akhirnya tidak menyembah Allah, tetapi Tuhan-Tuhan yang merupakan satu hal rekayasa dari iblis laknatullah alaih. Tapi prinsipnya begini, prinsipnya setiap manusia yang lahir di muka bumi ini pasti butuh Tuhan. Cuma memang wujud Tuhan yang mereka pertuhankan jadi berbeda-beda karena rekayasa iblis laknatullah alaih. Manusia pasti butuh Tuhan. Naluri itu sudah ditanamkan sejak di alam ruh dulu. Karena itu saya bagi kebutuhan pokok manusia menjadi tiga. Pertama kebutuhan materi, kedua kebutuhan biologis, yang ketiga kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual ini saya taruh di atas dari kebutuhan materi dan biologis. Kebutuhan materi dan biologis ini kebutuhan dasar. Tapi semuanya ini selalu dikaitkan dengan spiritual. Materi ini selalu dikaitkan dengan spiritual, bukan materi. Contoh misalnya orang-orang dulu kalau mau berniaga, mereka kadang-kadang bikin hari-hari baiknya, dihitung-hitung nih. Kalau nanti kamu mau jualan ini, keluar dari rumah hari apa, jam berapa, ngadep kemana. Sampai sekarang masih sering terjadi di zaman modern ini. Contoh misalnya barangkali kita pernah ingat satu iklan, kamu nggak cocok kerja di air, kamu cocoknya kerja di hutan karena kamu orang hutan barangkali. Itu adalah satu upaya mengkaitkan antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan materi, dikaitkan dengan itu. Jadi prinsipnya tidak ada orang yang tidak butuh Tuhan. Setiap orang pasti butuh Tuhan. Maaf, ini belum masuk. Setiap orang pasti butuh Tuhan. Tidak ada orang yang tidak butuh Tuhan. Jadi kita katakan orang animisme itu kita katakan orang tidak bertuhan, salah. Bahkan orang animisme yang kita katakan tidak bertuhan, mereka butuh Tuhan. Cuma memang Tuhan yang mereka sembah itu berbeda dengan yang kita pahami atau dipahami oleh keyakinan-keyakinan lain. Tapi yang jelas bahwasanya manusia pasti butuh Tuhan, termasuk orang animisme. Kita lihat dulu contohnya. Ini suku animisme nih. Tapi mereka juga butuh Tuhan. Only one amongst us. Ini Tuhan mereka ini. Called Old Mother, the last of her kind. Only she could speak to the spirits of the earth.
and ask the wisdom of the fathers to save our people. Many times. Siapa Tuhan mereka? Tuhan mereka adalah roh-roh nenek moyang yang terdahulu mereka sembah-sembah. Itu yang disebut kebutuhan ketuhanan itu pasti dan pasti ada di dalam diri setiap manusia. Kebutuhan materi dikaitkan dengan kebutuhan spiritual. Begitu juga kebutuhan biologis selalu dikaitkan dengan kebutuhan spiritual. Biasanya kental mengkaitkan kebutuhan biologis dan kebutuhan spiritual ini pada kultur budaya tertentu. Misalnya pada kultur budaya Sunda atau Jawa. Kan suka bikin hari-hari pasaran. Anak ini kalau mau nikah atau mau dihitung hari pasarannya. Karena kalau tidak harinya ini nanti hari jelek, jodohnya nggak langgeng. Kita lihat dulu ayat kaumianya. Yang berani melanggar pantangan. Ini yang disebut perkawinan lusan. Mila ini anak nomor 3, nomor 3. Sementara calon suaminya anak kapisan, anak pertama. Bu, di luar sana orang sudah menjelajah luar angkasa. Orang sudah bisa menerbangkan pesawat yang penumpangnya lebih dari 500 orang. Nah, kalau ibu masih percaya sama yang namanya lusa, itu khurafat, Bu. Mau koropat kek, mau koropet, ibu tidak peduli. Pokoknya ibu tidak akan memberi izin anak nomor 3 ibu menikah dengan lelaki manapun yang pembarep atau anak pertama, titik. Alhamdulillah, untuk Milanya sendiri sebenarnya udah nggak ada masalah. Bahkan dia merasa beruntung bisa mendapatkan jodoh yang bisa membimbingnya dalam hal agama. Jadi dia menerima? Ya itu, masalahnya justru ada pada ibu mertuaku, ibunya Mila. Kalau sampai menikah, maka salah satu dari orang tua pengantin lelaki atau pengantin perempuan akan ada yang binasa. Iya kan? Ya, ini saya katakan bahwasanya kebutuhan baik, kebutuhan biologis maupun kebutuhan materi selalu dikaitkan dengan kebutuhan spiritual. Tadi cuma satu intinya, bahwasanya ketakutan kepada melanggar sumpah kepada zat yang kita kenal spiritual tadi menyebabkan takut melakukan satu hal yang dianggap bisa mendatangkan murka dari Sang Maha Pencipta. Ini contohnya tadi itu ketakutan. Jadi kalau anaknya yang pembarep tadi dengan anak nomor anak bungsu dinikahkan akan terjadi satu musibah. Itu sebetulnya ketakutan kepada melanggar sumpah kepada zat yang telah menciptakan kita. Itu saja intisarinya. Walaupun akhirnya sebetulnya gambaran mengenai sosok Tuhan itu jadi berbeda setiap orangnya. Tapi pada prinsipnya kebutuhan kepada Tuhan ini adalah kebutuhan setiap manusia. Sebagaimana ditulis oleh Dean Hammer dalam buku Gen Tuhan juga. Dia menulis dalam diri setiap manusia sudah diwarisi kecenderungan yang membuat otak manusia haus sekaligus siap menerima tuntunan kekuatan yang lebih tinggi, yaitu kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Dean Hammer saya sudah mengatakan setiap manusia ini butuh Tuhan. Ini juga yang dikatakan oleh Carl Gustav Jung, salah seorang modern psychologis. Dia mengatakan bahwasanya dalam alam bawah sadar manusia atau subconscious mind ada muatan yang akan membuat pengetahuan meningkat tak terkira apabila dapat dihidupkan. Jadi ada satu muatan, ada satu kecerdasan yang kalau mampu kita hidupkan, kita akan menjadi orang yang sukses. Bukankah Allah menjadikan kita di muka bumi ini sebagai khalifah? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, salah satu pembekalan yang Allah berikan kepada setiap orang yang lahir di muka bumi ini satu kecerdasan prima, kecerdasan dasar. Jadi pada hakikatnya setiap manusia yang lahir di muka bumi ini sudah membawa sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat Tuhan. Itu yang kita kenal sebagai Al-Asmaul Husna. Itu nggak pakai sekolah, tidak ada sekolahannya. Setiap orang pasti dan pasti sudah dibekali oleh kemampuan kecerdasan itu. Yang kalau mampu kita aplikasikan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Karena itu definisi daripada kecerdasan dasar, saya belum memberikan nama kecerdasan ini. Saya baru menyebutnya ini sebagai satu kecerdasan dasar. Kecerdasan dasar yang sudah built-in dalam diri setiap manusia, yang diizinkan hidup di dunia dan berfungsi untuk mengenali Sang Maha Pencipta serta memahami hukum dan ketetapannya. Apalagi kemudian Allah memberikan kepada setiap manusia kemampuan untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Asy-Syams, "Falhamaha fujuraha wa taqwaha." Jadi kecerdasan ini sudah built-in, sudah ada di dalam diri setiap manusia, sudah merupakan satu paket, nggak perlu harus sekolah. Orang nggak harus sekolah tahu bagaimana bersikap jujur, bagaimana bersikap adil, bagaimana sifat menyayangi, dan lain seterusnya dan sebagainya. Jadi pada hakikatnya sifat-sifat rububiyah ini sudah ada di dalam diri setiap manusia.
Tujuannya cuma satu, saya katakan tadi, agar manusia tidak bisa lagi berdalih. Antaqulu yaumil qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Manusia tidak bisa lagi berdalih bahwa mereka tidak pernah diberitahukan keharusan untuk hanya menyembah Allah. Itu tadi informasi mengenai kecerdasan prima. Kita lanjut kepada chapter berikutnya, bagian berikutnya. Setelah kecerdasan prima kita pahami, mari kita mulai masuk ke dalam kecerdasan kolbu. Done. Pressure up. Pressure up. Now, 1, 2, 3. Kita punya satu kecerdasan lain yang belum banyak diperkenalkan. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, beliau mengatakan akal itu ada dua, satu di kepala, satu di kolbu. Mengapa dua? Karena sunnatullahnya segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Termasuk kecerdasan ternyata sepasang menurut Rasulullah. Dan tentu saja di dalam Al-Quran nanti kita lihat bahwasanya ada satu kecerdasan memang diperkenalkan oleh Allah, tapi belum banyak kita dipahami oleh kita. Padahal sudah diperkenalkan oleh Rasul jauh-jauh hari, yaitu kecerdasan kolbu. Nah, kita harus paham dulu apa itu kolbu supaya kita punya pemahaman yang sama mengenai kolbu itu apa, agar mudah bagi kita untuk memahami apa itu kecerdasan kolbu. Saya pernah sampaikan dulu, walaupun hanya sepintas saja pada waktu mukadimah beberapa waktu yang lalu, kolbu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai hati. Jadi situ kita salah kaprah. Padahal kolbu bukanlah hati. Bahkan di dalam bahasa Arab sendiri, hati itu adalah kibdun atau kibdah atau kabid. Kolbu di dalam bahasa Arab itu adalah jantung. Bahkan di dalam bahasa Arab sendiri kolbun adalah jantung. Misalnya kalau kita berobat ke spesialis kolbun, tabibun kolbun di mana di Arab Saudi itu pasti kardiolog, ahli jantung. Bukan hepatolog, bukan ahli hati. Karena hepatolog di sana atau tabibul kabid. Kolbu adalah jantung. Dan ini kita lihat, posisi jantung itu ada di dada. Di dada ini ada dua organ tubuh, satu jantung, satu lagi paru-paru. Sedangkan posisi hati di sini. Kita harus pahami dulu posisinya agar mudah bagi kita untuk memahami nanti apa itu kolbu, apa itu hati, supaya kita akhirnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Mengapa demikian? Dulu orang Sumeria kuno mengatakan yang berkaitan dengan perasaan itu hati. Contoh, gue sakit hati gitu. Atau bahasa gaulnya akikah sekong hetong gitu ya. Itu seperti itu. Jadi gue sakit hati. Tapi akhirnya dikoreksi beberapa tahun kemudian oleh Aristoteles. Beliau mengatakan yang berkaitan dengan perasaan itu bukan hati tetapi jantung. Dan dikotomi itu berkembang sampai sekarang. Kita dengan orang Inggris saja beda pendapat. Orang Inggris, tadi dikatakan orang Inggris mengatakan kalau sama-sama mau, saya pernah bilang waktu itu ya, kalau dua orang sama-sama mau, yang lakinya mau betul sama yang perempuannya mau nampar misalnya, mau muntah. Nah, buat laki-laki ini namanya broken heart. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai patah hati. Padahal kalau heart saja kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah jantung. Karena hati bahasa Inggrisnya liver. Jadi harusnya diterjemahkan patah jantung. Mengapa patah hati? Karena orang Inggris mengatakan yang berkaitan dengan perasaan itu jantung, bukan hati. Kita salah kaprah. Ini saja nih. Ini di dalam bahasa Arab kolbun ini. Di dalam kamus medis bahasa Arab, kolbun adalah organ tubuh yang syarat dengan otot, kerjanya menghisap dan memompa darah, terletak di tengah dada agak miring ke kiri sedikit. Karena itu kita salah kaprah. Sebagai contoh ini nih, kita sering mengatakan ini as hati, king hati, ratu hati. Padahal ini sebetulnya bukan logo daripada hati, ini logo daripada jantung. Silakan lihat rumah sakit Jantung Harapan kita, misalnya logonya kan seperti ini. Ini logo jantung sebetulnya, bukan logo hati. Karena kita tahu tadi bentuk hati tidak seperti ini. Bentuk hati tadi ini. Ini bentuk hati seperti ini. Jadi ini adalah logo daripada jantung gitu ya. Cuma kita salah memahaminya. Ini yang dikatakan oleh Aristoteles. Dia mengatakan bahwasanya yang berkaitan dengan perasaan itu adalah jantung, bukan hati. Jadi yang betul adalah orang Inggris, yang betul Aristoteles, yang betul orang Arab. Yang berkaitan dengan perasaan itu bukanlah hati tetapi jantung.
Contohnya sederhana, pembuktiannya sederhana. Kalau kita marah, kalau kita cemburu, kalau kita ketakutan, yang rasakan dak, 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 dak. Itu jantung atau hati? Jantung. Karena itu yang berkaitan dengan perasaan itu bukanlah hati, tetapi jantung. Karena itu perasaan seseorang, emosi seseorang bisa dilihat dengan alat yang namanya EKG, elektrokardiograf. Emosi seseorang bisa dilihat. Tidak ada alat ELG, electrolitograph misalnya. Karena hati tidak bisa menggambarkan emosi seseorang. Dan sebetulnya Al-Quran juga sudah menjelaskan posisi daripada kolbu. Tadi dikatakan kolbu itu adanya di tengah dada, agak miring ke kiri sedikit. Karena ada satu anggapan bahwasanya kolbu ini ada di kepala. Teori ini muncul karena dari hasil penelitian di barat sana ada semacam gout spot di lumbal temporal di kepala, sehingga dikatakan kolbu itu adanya di kepala. Tidak. Kolbun itu adanya di dada. Tadi dikatakan dalam kamus medis Arab, kolbun adalah organ tubuh yang syarat dengan otot, kerjanya memompa dan menghisap darah, terletak di tengah dada, agak miring ke kiri sedikit. Al-Quran sendiri menjelaskan posisi kolbun. Al-Qubul fi sudur. Jadi kolbun yang ada di sudur. Sudur itu sodrun. Sodrun itu dada, bukan roksun. Jadi kolbu itu atau jantung itu adanya di dalam dada. Hati di sini, dada, jantung di sini, di dada. Sebetulnya organ tubuh kita tahu kok letak perasaan kita di mana. Contoh, kalau saya bilang saya pusing, organ tubuh apa yang kita pegang? Saya pusing, kepala. Kalau saya bilang atau kita bilang, nafasnya mampet nih, bumpet, apa yang kita pegang? Hidung. Kalau saya bilang akikah sekong hetong, tadi apa yang kita pegang? Ya, akikah sekong hetong, dada, dada. Padahal posisi hati di sini, kok nggak bilang gue sakit hati, nggak ada ya. Ini kecuali kalau kita lapar ya, gue lapar. Tapi nggak ada yang boleh bilang gue sakit hati, nggak. Saya sakit hati selalu sini. Karena memang posisi daripada jantung, perasaan itu ada di sini. Tadi dikatakan al-qubul fi sudur, bahwasanya sudur ada di dalam dada. Saya tertarik untuk lagi membuktikan bahwasanya jantung itu logonya seperti itu. Salah satu barangkali kita pernah dengar Yasin itu disebut sebagai apanya Al-Quran? Jantung Al-Quran. Seringkali Al-Quran ini bisa diterjemahkan tidak hanya secara yang tersirat, tetapi juga secara yang tersurat. Jadi kalau dikatakan jantungnya Al-Quran itu betul-betul seperti jantung. Karena itu akhirnya ada tim saya yang membuat semacam coba gitu. Dia buat grafik mengenai surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Apa saja dijadikan grafik untuk nanti lihat gambar apa yang muncul. Salah satu mencoba membuat grafik dari surat Yasin. Ini bisa dibuat oleh siapa saja. Kita tahu bikin grafik itu kan pakai Excel. Kalau kita bisa Excel, kita masukkan saja. Surat Yasin itu kan 83 ayat nomor 1 sampai 83. Kemudian kita ambil, kita masukkan ke dalam bentuk grafik. Grafik itu macam-macam. Grafik itu ada yang bar, bentuk kotak, bentuk itu seperti kayu balok. Kemudian ada lagi garis, ada lagi pie seperti kue, ada lagi radar. Nah, masukkan ini dalam bentuk radar. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Ini dibuat dengan sistem double track ya. Jadi 183 ke 1. Masukkan ke grafik radar di Excel, ini jadinya. Gambar ini yang timbul. Apa ini? Apa ini? Logo apa? Jantung. Bisa dibuat oleh siapa saja. Silakan kalau bisa buat grafik pakai Excel, buat. Masukkan 1 sampai 83. Cuma orang biasa bikin grafik itu ada sistemnya. Sistemnya DT. DT ini ada double track. Artinya nanti kita bikin 1 sampai 83, terus bikin lagi 83, 82, 81, 80 terus sampai 1. Masukkan itu ke dalam grafik bentuk radar. Ini yang terjadi. Bentuk jantung. Karena itu mari kita lihat lagi. Rasulullah mengatakan akal ada 2, 1 di kepala, 1 di kolbu. Nah, yang di kepala ini sudah diperkenalkan kepada kita sejak tahun 1904 oleh Alfred Binet. Itu yang disebut intelligence quotient, IQ. Apa saja dulu orang mau dites IQ ya. Mau masuk sekolah, mau masuk pekerjaan, itu selalu dites IQ-nya. Setelah itu berkembang emotional quotient, EQ. Kemudian berkembang lagi spiritual quotient, SQ. Sudah sampai di situ saja. Walaupun sebetulnya ada physical quotient, ada personality quotient, PQ, tapi tidak terlalu populer. Yang populer IQ, EQ, SQ. Tapi sebetulnya kita punya satu kecerdasan yang belum banyak diperkenalkan, yaitu kecerdasan kolbu. Mari kita lihat kecerdasan kolbu. Ini kata Rasulullah. Kita lihat apa sih fungsi daripada kolbu itu. Salah satu, ini yang saya sebut sebagai kecerdasan ruhani. Kecerdasan yang sudah kita dapatkan sejak di alam ruh dulu. Kecerdasan ruhani adanya di sini ya, adanya di dada.
kolbun. Ini yang disebut cerdas kolbu. Mari kita lihat lagi. Ini, apa sih fungsi dari kolbu? Salah satu kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah mengatakan seperti ini, lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum ajanun la yubsiruna biha, lahum ayunun la yubsiruna biha, walahum ajanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Jadi orang punya kolbu, punya mata, punya telinga. Mari kita lihat dulu. Di dalam bahasa Arab, satu kata kalau digabungkan di dalam satu kalimat ini memiliki fungsi yang sama. Kita lihat dulu. Lahum ayunun, mereka punya mata. Mata di sini dalam bentuk fisik, jisim. Karena itu di sini azanun juga pasti, dan pasti ini bentuknya fisik juga. Ini yang kita sebut anatomis. Jadi kalau dikatakan di sini ayunun itu anatomis, di sini azanun juga pasti anatomis, yaitu telinga. Artinya apa? Kolbu ini juga pasti dan pasti jisim. Bukan kolbu seperti yang kita kenal, kolbu itu nurani, tidak. Karena nanti di dalam Al-Quran pemahaman kolbu bisa dua. Satu secara fisik, jantung. Bisa juga secara metafisik, yaitu nurani atau perasaan. Tapi di sini yang jelas, ini Allah jelaskan di sini kolbu dalam bentuk anatomis. Karena semuanya ini anatomis, jisim. Karena itu jantung di sini harus kita terjemahkan sama seperti mata dan ini. Jadi fungsinya sama, subjek di sini. Mari kita lihat lagi. Jadi fungsinya seperti ini. Kalau mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, maka kolbu ini untuk memahami. Memahami apa? Memahami ayat-ayat Allah. Kita lihat lagi. Jadi di sini yang dipakai kata yafqaha. Ayat yang sama, ayat yang berbeda, tapi pemahamannya sama mengenai kolbu, mengenai fungsi daripada kolbu ini. Surat Al-Hajj ayat 46. Di sini Allah mengatakan fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Kalimat yang dipakai sekarang bukan lagi yafqahu, tapi yaqiluna biha. Yaqilun ini kata dasarnya akola, akal. Arti jantung kita berakal menurut Al-Quran di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Mari kita lihat lagi. Jadi dalam surat Al-A'raf kata-kata yang dipakai yafqahu, kata dasarnya fakoha. Fakoha ini yang kita pahami, yang akrab di telinga kita adalah sama, punya kata dasar dengan fikih. Fikih apa artinya? Fikih hukum agama. Kolbu di sini di ayat 46 surat Al-Hajj dipakai kalimat yaqilun, akola. Akola ini arti akal. Artinya apa? Fungsi kolbu ini adalah akal untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami hukum-hukum Allah. Jadi satu organ tubuh yang gunanya untuk memahami ayat-ayat Allah atau hukum-hukum Allah. Karena itu benar seperti yang dikatakan oleh, dulu dikatakan seperti ini. Dulu dikatakan bahwasanya kecerdasan itu hanya di kepala, karena di kepala diketemukan sel-sel neuron. Sel neuron ini jumlahnya ratusan miliar. Ini yang menyebabkan seseorang itu jadi cerdas. Makin banyak sambungan-sambungan di otak kiri dan otak kanan orang, anak itu makin cerdas. Makin banyak sambungan, makin banyak sambungan. Tapi sementara nanti kalau sambungannya putus satu persatu ketika kita tua, itu kita mulai dihinggapi yang namanya penyakit lupa. Kemudian diketemukan juga neuron ini tidak hanya di kepala, di otak, tetapi juga di jantung diketemukan neuron. Memang jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 40.000. Kalau di sini jumlahnya ratusan miliar, di sini hanya 40.000. Dulu diperkirakan neuron yang ada di jantung ini fungsinya untuk memompa, menghisap darah dalam keadaan orang pingsan. Otak tidak berfungsi, masih tetap bisa memompa jantung untuk tetap berdegup. Itu dulu dianggap fungsi neuron seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya teori baru, kemungkinan neuron ini bukan hanya sekedar untuk memompa jantung dalam keadaan manusia pingsan, otak tidak berfungsi, tetapi menyimpan kecerdasan. Karena itu benar yang dikatakan oleh teori daripada Aristoteles. Dia mengatakan bahwa salah satu fungsi jantung adalah tempat wadah kecerdasan. Cuma dia tidak tahu kecerdasan apa itu. Jadi ternyata kecerdasan punya tempat. Kalau kecerdasan di akal ini tempatnya otak, kecerdasan kolbu tempatnya adalah jantung. Dan saya makin berani memperkenalkan kecerdasan kolbu ini waktu saya lihat tayangan Discovery Channel di Indovision, kurang lebih tahun 2006 atau 2007. Di situ digambarkan, diceritakan ada seorang ibu yang tadinya tidak suka ilmu bela diri, setelah mengalami transplantasi jantung jadi suka ilmu bela diri. Padahal tadi tidak suka. Apalagi buat orang Amerika, bela diri ini identik dengan kekerasan. Dia amat sangat tidak suka. Tetapi setelah mengalami transplantasi jantung, dia jadi suka ilmu bela diri. Dia ikut perkumpulan bela diri, cepat naiknya. Gurunya bilang kamu berbakat. Ibu tadi mengatakan saya tidak berbakat, saya tidak suka tadinya. Ibu ini yakin ini asbab daripada jantungnya, jantung barunya.
Karena itu dia datang ke rumah sakit di mana dulu dia melakukan transplantasi jantung. Satu lagi ada orang kulit putih yang tidak suka musik rap, setelah mengalami transplantasi jantung jadi suka musik rap. Tahu ya musik rap ya? Tahu musik rap ya? Yang gimana musik rap? Yo. Ada bisa nge-rap mana sini? Ada bisa nge-rap? Bisa. Oh, ini ngerepotin di sini. Ya. Ini yakin bahwa ini setelah mengalami transplantasi jantung yang tadinya tidak suka musik rap jadi suka musik rap. Dua-duanya datang ke rumah sakit di mana dulu mereka melakukan transplantasi jantung. Dan ibu tadi ternyata jantungnya milik seorang instruktur bela diri. Milik seorang instruktur bela diri. Sementara orang kulit putih yang tadinya tidak suka musik rap setelah mengalami transplantasi jantung jadi suka musik rap. Ternyata jantungnya milik seorang anak negro yang menurut keterangan ibunya, anaknya, almarhum anaknya kalau kemana-mana ini nenteng radio tape sambil mendengarkan musik rap. Artinya apa? Jantung kolbu ini bisa menyimpan satu memori yang sifatnya habit, kebiasaan. Itulah mengapa dikatakan neuron itu fungsinya tidak hanya sekedar untuk memompa darah atau agar jantung kita tetap berdegup, bukan tidak mungkin fungsinya untuk menyimpan memori. Tempat mengsek yang namanya memori yang bersifat habit atau kebiasaan atau visual atau gambar. Mari kita lihat lagi. Ada dua, satu di kepala, satu di kolbu. Yang di kepala sudah diperkenalkan oleh Alfred Binet sejak tahun 1904. IQ, EQ, SQ. Karena itu kecerdasan kolbu ini saya singkat menjadi kecerdasan kolbu. Saya sebut kolbu quotient disingkat QQ. Karena sudah ada IQ, EQ, SQ, maka kecerdasan kolbu ini saya singkat QQ. Sudah pernah saya jelaskan ya QQ dalam bahasa Chinese-nya 99 QQ. Yang biasa main kartu tahu dong QQ ya. Biasa main kartu tahu QQ. Dan di dalam pemahaman Islam 99 adalah Al-Asmaul Husna. Karena itu definisi daripada kecerdasan kolbu adalah kecerdasan dasar yang sudah built-in di dalam jantung setiap manusia yang diizinkan hidup di dunia dan berfungsi untuk mengenali Sang Maha Pencipta serta memahami hukum dan ketetapannya. Jadi wadah daripada kecerdasan kolbu ini adanya di jantung. Sementara wadah dari kecerdasan akal adanya di otak. Dan siapa saja yang mampu mengaplikasikan kecerdasan ruhani ini, ternyata mereka menjadi orang-orang yang sukses. Salah satu ini, di Amerika survei mengatakan dari hasil wawancara 1000 jam dengan ratusan pengusaha dan eksekutif perusahaan-perusahaan sukses di Amerika, didapati bahwa pebisnis itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh para mistikus atau orang-orang suci atau para sufi. Dan sifat-sifat itu adalah ini. Ini adalah sifat-sifat Allah sebetulnya. Ini kejujuran, ini al-haq, fairness, adil, ini ya. Ini kontribusi spiritual dan lain sebagainya. Ini merupakan sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri setiap manusia. Yang kalau mampu kita aplikasikan, kita akan menjadi orang yang sukses. Pantas Allah mengatakan ini jahilun fil ardi khalifah. Allah hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Apa syaratnya untuk jadi pemimpin? Kita harus mampu mengaplikasikan sifat-sifat Allah. Padahal di dalam diri mereka tidak ada kalimat Allah loh. Di dalam diri mereka tidak ada kalimat Allah. Dan bukan tidak mungkin di antara mereka ada yang tidak percaya pada Allah. Tetapi ketika mereka mampu mengaplikasikan sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri mereka, mereka menjadi orang-orang yang sukses. Mengapa saya katakan di dalam diri mereka belum tentu ada sifat-sifat Allah? Contohnya ini. Ini adalah orang yang memperkenalkan spiritual quotient, kecerdasan kolbu. Salah satu adalah Michael Persinger. Dia ini neurolog. Dia mengatakan saya spiritualis karena banyak buku-buku mengenai kecerdasan spiritual yang dikarang oleh Michael Persinger. Tapi dia mengatakan saya bukan agamis loh. Begitu juga Dana Johar. Dana Johar banyak menulis buku mengenai spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Tapi Dana Johar ini seorang ateis. Dia tidak percaya pada Tuhan. Apa artinya? Bahwasanya kalau orang cerdas secara spiritual, harusnya dia hanya akan menyembah Allah. Jadi kecerdasan kolbu itu adalah orang yang hanya menyembah Allah. Jadi kalau orang menyembah Tuhan selain Allah, artinya secara kolbu dia tidak cerdas. Belum bisa kita katakan sebagai orang yang cerdas. Jadi kalau Tuhan di dalam diri mereka tidak ada Allah, itu artinya bukan orang yang cerdas. Termasuk dalam ini bisa saja sekedar satu gerak ritual saja. Karena itu saya sebut bukanlah sebagai kecerdasan spiritual, spiritual quotient, tapi saya lebih cenderung menyebutnya sebagai satu spiritual insting. Karena di dalam diri manusia ada insting spiritual. Untuk orang-orang yang cerdas secara kolbu, harusnya dia hanya akan menyembah Allah. Untuk orang-orang yang cerdas kolbunya, pasti dan pasti dia hanya akan mematuhi hukum-hukum Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah.
Karena apa? Orang yang cerdas secara kolbu bukan hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Inilah orang-orang yang cerdas menurut Rasulullah. Zahabu bisyara di dunia wa karomatil akhirah. Jadi kalau kita hanya sekedar cerdas spiritual, harusnya kita sukses di dunia dan di akhirat. Karena itu saya katakan, kalau yang dikejar hanya dunia saja, itu artinya bukan kecerdasan spiritual, tapi lebih pada spiritual insting saja, naluri spiritual. Karena itu mari kita lihat lagi, bahwasanya spiritual insting seperti ini. Ini sudah diberikan oleh Allah sejak di alam ruh. Sedangkan ini nanti baru berfungsi pada usia 12 sampai 14 tahun. Dan umumnya ini bertolak belakang. Saya pernah sampaikan ini waktu saya sampaikan mengenai My Daddy, My Hero ya. Ini seringkali bertolak belakang. Inilah teori daripada kecerdasan kolbu. Jadi kesimpulannya, konsep spiritual quotient atau kecerdasan kolbu yang diimpor dari barat itu bukanlah ajaran agama, tetapi implementasi daripada moral dan etika agar bisa sukses menjalani kehidupan di dunia. Karena itu perlu untuk memahami ajaran agama dengan benar, karena agama tidak hanya mengajarkan agar manusia sukses dalam kehidupan dunia saja, tetapi juga agar sukses dalam kehidupan di akhirat nanti. Dan inilah summary lagi, kesimpulan daripada yang kita bicarakan tadi mengenai penanaman akidah, kecerdasan kolbu. Tuhan telah membekali manusia dengan kecerdasan rohani untuk mengenali siapa sesungguhnya Tuhan yang telah menciptakan manusia. Namun dalam menjalani kehidupan di dunia, Tuhan juga telah membekali manusia dengan kecerdasan jasadi atau kecerdasan akal. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Tanpa menggunakan akal kita akan sesat, karena tidak lagi dapat membedakan jalan yang benar, tidak lagi bisa membedakan Tuhan yang sejati. Jadi kedua kecerdasan ini Allah berikan untuk kita pergunakan secara balance, secara seimbang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira inilah teori mengenai kecerdasan kolbu. Sampai di sini saya akhiri dulu karena barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan mengenai kecerdasan kolbu. Mohon ini dipahami secara baik, secara benar, karena jangan sampai salah pemahamannya. Ini adalah memang satu teori baru yang saya gali dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya baik, terima kasih Ustaz untuk materinya. Ya untuk teman-teman ada yang ditanyakan? Ingat ke sini ya, ingat sini. Nih, tanyaan-tanyaan. Berat memang karena ini memang teori ini. Tapi harus dikemukakan, harus disampaikan. Kalau kita mau share PowerPoint-nya boleh Ustaz ya? Oh boleh aja, boleh. Silakan. Masalah. Ya. Ini teori harus dikembangkan, harus disiarkan lebih lagi. Ya Iwan, ada yang ditanya? Iwan? Kolbunya lagi tenang kayak ini. Awat? Cukup banyak juga nih awat nih, 200 orang. Alhamdulillah. Sebagai tambahan, yang akan menjawab pertanyaan Allah, pertanyaan para malaikat nanti di alam kubur adalah kecerdasan kolbu, bukan kecerdasan akal. Kecerdasan akal ini akan mati dengan sendirinya ketika kita mati. Otak ini akan mati ketika manusia mati. Wassalam. Karena pada hakikatnya otak ini kalau tidak dialiri oksigen 2 jam, 3 jam saja dia rusak. Apalagi saat kita mati sampai dibangkitkan lagi oleh malaikat, kadang-kadang waktunya lama, bisa lebih dari 6 jam, bisa sampai 12 jam. Apalagi kalau meninggalnya malam atau sore, dikuburkan baru besok. Itu ada jeda waktu 12 jam. Sudah rusak ini, jadi tidak mungkin bisa menjawab. Jadi yang akan menjawab pertanyaan nanti di alam kubur adalah kecerdasan rohani, bukan kecerdasan akal. Kecerdasan akal sudah mati. Dan manusia memang tidak diizinkan Allah untuk menjawab dengan kecerdasan akal. Karena kalau dijawab dengan kecerdasan akal kita, nanti khawatirnya kita ngakal-ngakalin malaikat. Ya. Kan kadang-kadang kalau kita pakai akal ini, kita suka ngakal-ngakalin. Contoh kalau ujian aja deh. Barangkali kita masih kan kita bikin contekan itu tadi, akal-akalan. Jadi kalau nanti kita jawab pakai kecerdasan akal, nanti kalau Papa mati, tolong kamu tulis di sini ya, di sini tulis Allah, pakai spidol yang permanen, jangan yang gampang ini. Di sini tulis Muhammad. Tujuannya apa? Nanti kalau ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Langsung ngobetin Allah. "Wa man nabiyuka?" Muhammad. Itu kalau kita jawab pakai kecerdasan akal.
tapi yang akan menjawab nanti ada kecerdasan kolbu. Kecerdasan kolbu adalah tadi sudah saya sampaikan apa yang jadi kebiasaan. Ingat tadi ibu tadi yang tadinya tidak suka ilmu bela diri, setelah mengalami transplantasi jantung jadi suka ilmu bela diri, karena habits daripada instruktur bela diri ada di dalam dirinya. Artinya apa? Nanti ketika di alam kubur, ketika setiap orang ditanya mar rabbuka, kan dulu waktu kita akan diturunkan ke muka bumi, pertanyaan Allah, alastu birukum, bukankah aku ini Tuhanmu? Masihkah kita menjawab bahwa kita menyembah Tuhan yang sama? Kali itu pertanyaan malaikat, mar rabbuka, ini pertanyaan awal. Sanggup kita jawab ini, sanggup kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tapi tidak dapat kita menjawab pertanyaan yang pertama ini, maka jangan harap kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat yang lainnya. Karena itu pertanyaan yang pertama adalah mar rabbuka. Yang menjawab kolbu. Apa yang menjadi kebiasaan di dalam kolbu kita? Kalau yang kita pertuhankan dalam kehidupan sehari-hari adalah pekerjaan misalnya, maka ketika ditanya mar rabbuka, maka jawabannya tijarah. Kalau yang kita pertuhankan di dalam kehidupan sehari-hari adalah harta, maka ketika ditanya mar rabbuka, maka jawabannya otomatis adalah amal. Jadi apa saja yang menjadi kebiasaan kita, itu yang nanti akan menjawab apa yang menjadi Tuhan kita. Karena itu basahilah diri kita, hati kita, kolbu kita dengan zikrullah, agar senantiasa mengingat Allah. Sehingga ketika kita nanti meninggal, yang pertama kali keluar, yang terakhir keluar dari mulut kita adalah kalimat la ilaha illallah. Karena itu Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang pada akhir hidupnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah dijamin masuk surga. Karena itu sekali lagi yang menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan di alam kubur adalah kecerdasan kolbu, bukan kecerdasan akal. Ya sekali lagi itu saja sebagai pelengkap. Kalau sudah tidak ada barangkali, ya kalau tidak ada mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yaqina kafiyu majidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu iman, Allahumma lakal hamdu Islam, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru ala kulli hal. Ya Rahman, Ya Rahim, segala pujiannya pantas ditujukan kepada Engkau ya Hamid. Segala keagungan dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Jalil Ikram. Dan segala syukur hanya pantas ditujukan kepada Engkau ya Syakur. Ya Rasyid, Ya Alim, sadarkan kami bahwa kami telah menjadi umat yang bodoh karena teledor untuk meraup ilmu-ilmu-Mu yang terukir di ketinggian langit-Mu yang menakjubkan, yang terbenam di kedalaman laut-Mu yang menakjubkan. Karena itu berikanlah kesempatan kepada kami agar kami dapat menggali ilmu yang Kau berikan kepada kami, agar dapat kami amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, agar ilmu yang Kau berikan kepada kami, otak yang Kau berikan kepada kami dapat kami memanfaatkan secara maksimal di dalam memahami keberadaan-Mu ya Allah. Ya Sami, Ya Basir, betapa malu kami padamu ketika Kau nampakkan seluruh dosa dan kesalahan kami di hadapan jutaan umat di padang mahsyar kelak. Karena itu berikanlah kembali kesempatan kepada kami agar dapat memanfaatkan waktu yang tersisa yang Kau berikan kepada kami merupakan penggunaan yang bermanfaat dalam pandangan-Mu, dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan kebajikan antar sesama, dan dengan melakukan mawas diri atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami di masa yang lampau. Ya Hadi, Ya Nur, sinarilah hati kami dengan cahaya-Mu yang lebih benderang dari sinar manapun juga, agar syahadat kami menjadi lebih indah, agar sholat kami menjadi lebih indah, agar puasa kami menjadi lebih indah, agar zakat infak sedekah kami menjadi lebih indah, agar haji dan umroh kami menjadi lebih indah, agar akhlak dan perilaku kami menjadi lebih indah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warham kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allahu ila siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Ustaz, juga terima kasih Ustaz. Dan teman-teman juga ajak teman-teman lagi besok minggu depan biar agak ramean gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.